Hai, kembali lagi bersama saya Regina Tatang. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Yuk, disimak videonya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu BPMN. BPMN adalah suatu standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis ke dalam proses bisnis diagram. Didasarkan pada teknik flowchart yang sangat mirip sekali dengan diagram aktivitas dari UML. Nasional, BPMN ini dimuat pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan tersebut, BPMN digunakan sebagai acuan untuk menyusun SOP bagi kementerian atau lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang notasi pada BPMN. Secara notasi, BPMN ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan activity diagram ataupun flowchart. Terdapat 4 bentuk dasar yang sering digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Yang pertama ada rounded rectangle, yang kedua ada diamond, yang ketiga ada circle, dan yang keempat ada line with solid raw head atau yang biasa disebut dengan sequence flow. Dari keempat bentuk dasar tersebut, kita dapat mengembangkannya menjadi banyak sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Saya akan masuk kepada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan notasi BPMN. Yang pertama itu ada menggunakan aliran pesan antar jalur dari pool yang sama. Jalur pesan atau garis putus-putus tidak dapat digunakan untuk menggabungkan elemen dari kumpulan yang sama. Sedangkan BPMN yang benar adalah menggunakan aliran reguler atau garis tidak terputus. Yang kedua adalah menggunakan sequence flow pada pool yang berbeda. Pada kasus ini, arah panah putus-putuslah yang seharusnya diambil untuk menghubungkan pool yang berbeda. Dan yang ketiga adalah memasukkan start tetapi lupa untuk mengindikasikan end. Dan yang keempat adalah menyajikan intermediate event di luar dari proses flow. Intermediate event ini menunjukkan di mana suatu peristiwa dapat terjadi di suatu tempat di antara awal atau akhir proses. Masuk pada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penamaan proses bisnis. Yang pertama itu ada nama dari suatu proses bisnis tidak ada artinya sama sekali. Maksudnya adalah nama yang mudah haruslah menggambarkan tujuan dari proses yang disebutkan. Kedua adalah penamaan terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa mungkin satu kata tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 kata terlalu banyak. Ada penamaan tidak konsisten, dan yang keempat ada nama terlalu samar atau saru. Maksudnya, nama tugas haruslah didasarkan pada kata kerja tertentu dan merujuk pada satu tindakan tunggal. Seperti contohnya kata kirim. Kata kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan tunggal. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah nama hanya ditentukan oleh satu orang. Sekian video penjelasan dari saya mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada proses BPMN. Semoga dengan video ini, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di BPMN bisa berkurang. Sekian dari saya, terima kasih.